Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pembuatan produk dengan bantuan mikroba. Mata kuliah Praktikum Mikrobiologi Terapan. Sebelum kita menjelaskan tentang materi tersebut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya pada presentasi ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Fikri Ahmad Kamal dengan NIM 23060180084 sebagai moderator dan pemateri 1. Kemudian Zahwan Anwar dengan NIM 23060180086 sebagai pemateri kedua. Faizatus Sa'diyah dengan NIM 23060180093 sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir, Ade Ima Soliha dengan NIM 23060180095 sebagai pemateri keempat. Jadi langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu apa itu mikroba. Sebelum kita membahas pembuatan produk dengan bantuan mikroba, kita harus mempelajari tentang apakah itu mikroba terlebih dahulu. Jadi mikroba atau disebut dengan mikroorganisme, yaitu organisme mikroskopik yang sebagian besar berupa sel tunggal atau uniseluler dan berukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Akan tetapi mikroba tersebut bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroba itu bisa dikatakan sebagai bakteri dan jamur yang biasanya digunakan untuk pembuatan produk pangan. Kemudian mikroba berukuran sekitar 1000 per 1000 mm atau 1 mikrometer atau bahkan kurang, walaupun ada juga yang lebih besar dari 5 mikrometer. Oleh karena itu, mikroba hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu, yaitu berupa mikroskop. Nah, jadi memang mikroba itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, tapi kita di sini membahas mikroba yang menguntungkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa lihat tempe. Nah, tempe itu terbuat dari mikroba juga. Salah satunya bahannya itu adalah jamur Rhizopus oryzae. Nah, itu salah satu pembuatan tempe. Ada banyak juga nata de coco. Ya, nanti kita akan membahas hal tersebut. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Mas Zahwan. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Fikri. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi. Pemanfaatan mikroorganisme untuk produksi pangan. Kelebihan mikroorganisme sebagai penghasil protein adalah mudah dibudidayakan, pertumbuhannya sangat cepat, dan kadar proteinnya sangat tinggi, yaitu dapat mencapai 80%. Contoh organisme penghasil PST adalah ganggang, chlorella, dan spirulina. A. Pemanfaatan mikroorganisme untuk membuat kue atau roti. Pada adonan tepung ditambahkan ragi ke dalam adonan tersebut. Di dalam ragi terdapat jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini akan berkembang biak dengan cepat dalam substrat tepung dan memfermentasi adonan gula atau glukosa. B. Mikroorganisme untuk membuat asinan. Asinan atau acar merupakan hasil fermentasi bakteri asam laktat atau Lactobacillus bulgaricus
yang memberi rasa masam dan sedikit asin. C. Mikroorganisme untuk membuat minuman. Banyak digunakan untuk membuat minuman adalah kelompok jamur anaerob. Jamur akan menghasilkan semacam enzim sehingga dapat memfermentasi tepung menjadi glukosa dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu mikroorganisme untuk membuat yogurt. Dalam pembuatan yogurt, susu diuapkan agar lebih kental dan kadar lemaknya berkurang. Susu kental ini kemudian difermentasikan pada suhu 45 derajat dengan menggunakan campuran bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgarisus. Nah, di sini ada contohnya ya, gambar yogurt. Kemudian mikroorganisme untuk membuat mentega dan keju. Beberapa jenis keju difermentasikan oleh bakteri Propionibacterium. Jamur lain juga dapat digunakan untuk membuat keju, misalkan beberapa spesies dari genus Penicillium untuk membuat keju yang berwarna hijau kebiruan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan mikrobiologi di bidang industri. Yang pertama yaitu industri makanan dan minuman. Mikroorganisme berperan penting untuk menghasilkan berbagai bahan seperti asam cuka dan minuman fermentasi. Mikroorganisme yang berperan adalah khamir atau jenis jamur uniseluler. Contohnya Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang kedua, industri farmasi dan obat-obatan. Mikroorganisme menghasilkan antibiotik dan hormon. Penisilin merupakan antibiotik pertama yang dibuat dalam skala industri, dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Hormon juga dapat dihasilkan oleh mikroorganisme, contohnya hormon insulin berguna untuk menolong penderita diabetes mellitus. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai produk sumber energi. Gas bio atau biogas adalah hasil fermentasi sebagai mikroorganisme yang banyak mengandung gas metana. Oleh karena itu, gas bio dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas dan penerangan dengan bantuan mikroorganisme seperti Bacteroides dan Extracia coli. Selanjutnya, mengenai industri perminyakan dan pertambangan. Bidang perminyakan berperan dalam pembuatan minyak, eksplor minyak, dan pembersihan ceceran minyak. Selain itu, beberapa jenis bakteri dapat dimanfaatkan dalam pemisahan logam dari bijinya. Contohnya adalah yaitu Thiobacillus ferrosidans. Bakteri ini tumbuh dalam lingkungan asam seperti tempat pertambangan dan mampu memisahkan tembaga dari bijinya melalui reaksi kimia. Itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6, mengenai pembuatan produk melalui mikroba. Jadi apabila ada kesalahan atau ketidakenakan ke dalam hati pemirsa, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.